sırrı nedir? Bir sırrı var mı bilmem ama bildiğim tek şey Kabe'nin taştan yapıldığıdır. Muhammed! Dimensi Lover, wabah saat ini yang nyaris menyerang seluruh negara di dunia saat ini mengingatkan kisah serupa pada zaman dahulu. Ternyata wabah penyakit juga pernah terjadi pada zaman Nabi. Perhatian dunia sekarang terpusat pada wabah ini. Sebanyak 186 negara melaporkan warganya terinfeksi. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan untuk menghadapi wabah yang sudah menjalar hampir di seluruh dunia ini? Berikut adalah 5 ajaran Rasulullah menghadapi wabah tersebut. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Klik lonceng dan share ke media sosial kalian. Dan jangan lupa like. Mari saling berbagi informasi agar hidup lebih berarti. Yang pertama, menghindar atau tidak nekat mendekati wabah. Pada zaman Rasulullah SAW, beberapa wabah penyakit juga pernah melanda. Di zaman kala itu, tingkat kematian dan penularan sangat tinggi. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Larilah dari orang yang sakit lepra, sebagaimana kamu lari dari singa." Nabi menyarankan umatnya untuk membentengi diri dari penyakit menular dan tidak menganggap enteng beberapa faktor dan penyebabnya. Di antaranya adalah dengan menghindari kontak secara langsung dengan penderita penyakit menular. Dalam hadis Nabi ini mencontohkan penyakit kulit lepra yang bisa menular melalui sentuhan kulit. Bersabar dan tawakal meminta perlindungan Allah. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan umatnya untuk bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. Pernah ketika menghadapi wabah penyakit taun, Rasulullah bersabda, "Taun merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian dia dijadikan rahmat kepada kaum mukminin." Hadis riwayat Bukhari. Sabar dan tidak cepat panik menjadi solusi yang disarankan Rasulullah dalam menghadapi pada wabah ini. Masih dalam hadis yang sama, Nabi melanjutkan, "Tidaklah seorang hamba yang di suatu tempat wabah penyakit tetap berada di daerah tersebut dalam keadaan bersabar, meyakini bahwa tidak ada musibah kecuali atas takdir yang Allah tetapkan, kecuali ia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid." Berpasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jalan yang paling dianjurkan Rasulullah SAW. Ikhwal penyakit menular, Nabi bersabda, "Tidak ada penularan, tidak ada ramalan jelek, dan tidak ada penyusupan kembali atau reinkarnasi ruh orang yang mati pada burung hantu." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tenggang rasa. Anjuran menghindari pengidap penyakit menular bukan berarti menunjukkan bahwa Nabi sepakat untuk mengucilkan penderita tersebut. Akan tetapi, langkah yang diimbau ini justru lebih menitik beratkan kepada semangat kepedulian dan tenggang rasa. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Janganlah kamu lama-lama memandang orang-orang yang sedang sakit lepra." Hadis ini merupakan penanda bahwa berkontak berlebihan dengan penderita penyakit menular di masa itu
bisa memberikan dampak penderitaan pengidap dari sisi psikologis orang yang menderitanya. Tidak mendekati daerah wabah dan meninggalkan daerah wabah atau lockdown. Lockdown merupakan istilah yang diambil dari bahasa Inggris yang artinya mengunci, yaitu mengunci segala akses baik keluar maupun masuk suatu daerah. Nabi Muhammad juga pernah menginstruksikan kepada para sahabat pada masa itu untuk mengisolasi diri, menjadikan kebijakan mengunci atau lockdown sebagai langkah taktis, praktis, dan strategis menangkal penyebaran lepra dan kusta yang juga tak kalah ganas pada waktu itu. Kala itu, Rasulullah memerintahkan umat Islam agar tidak mendekati apalagi memasuki wilayah yang terindikasi diserang wabah penyakit. Selain itu, ada juga perintah agar mereka yang di dalam daerah yang diserang wabah penyakit tersebut tidak kemana-mana. Rasulullah bersabda, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi, jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari. Di dalam riwayat hadis lain juga menyebutkan, salah satu riwayat yang diceritakan yaitu Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam saat sampai di wilayah bernama Sar. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah itu di tempat kamu, maka jangan tinggalkan tempat itu." Tujuan terbesar hukum Islam sebenarnya adalah melindungi manusia dari segala bahaya, memprioritaskan keselamatan dan kemaslahatan umat serta menolak mara bahaya, terlebih terkait dengan keselamatan jiwa raga. Orang muslim yang meninggal karena wabah terhitung mati syahid. Pada suatu ketika, wabah lain juga pernah terjadi di zaman Rasulullah, yakni ketika Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Diceritakan saat itu, di Madinah dalam keadaan buruk dengan air keruh dan penuh wabah penyakit. Nabi pun meminta para sahabat agar menghadapi wabah itu dengan sabar dengan tetap berharap pertolongan dari Allah SWT. Seperti yang diceritakan Aisyah, mereka yang bersabar dijanjikan syahid. Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim atau yang meninggal karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Jika umat muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadis disebutkan janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. Artinya, kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim. Nah, itulah 5 hal yang diajarkan Rasulullah saat menghadapi sebuah wabah. Semoga wabah ini cepat berlalu. Terlepas wabah ini dibuat atau alami, kita tetap dianjurkan waspada, ikhtiar, dan selalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah SWT agar dijauhkan dan wabah ini segera berakhir. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.